Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pasri Nur Aliansyah. Sekarang kita akan mengulas dengan lebih detail mengenai kode HTML dan CSS yang digunakan dalam proyek ini, dengan memahami setiap elemen secara mendalam. Pertama, mari kita bahas index.html. Ini adalah halaman utama yang akan menjadi titik masuk situs web kita. Di sini kita memiliki beberapa elemen yang penting. Pertama, kita punya elemen link ref.css atau yang menghubungkan halaman HTML kita dengan file external style CSS. Ini penting karena kita akan menggunakan CSS untuk mengatur tata letak dan gaya halaman. Selanjutnya ada div class navbar yang berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan elemen-elemen navigasi seperti menu, logo, dan link lainnya terkait navigasi situs web kita. Di dalam navbar, kita memiliki div class container yang mengelompokkan tautan-tautan navigasi ke dalam suatu kontainer. Ini membantu kita mengatur layout dan tata letak tautan navigasi dengan lebih baik. Kemudian di dalam div class container, kita memiliki beberapa tautan dalam kurung A seperti href_index, tml mhome dalam kurung atau href_news, tml news atau A dan href sama dengan register, tml register atau A. Tautan-tautan ini akan mengarahkan pengguna ke halaman beranda, berita, dan halaman pendaftaran ketika diklik. Jika kita lihat di bagian bawah halaman ada elemen dalam kurung P, hover over the product link to see drop-down menu dalam kurung atau P. Paragraf ini memberi petunjuk kepada pengguna untuk mengarahkan kursor ke tautan produk di navbar untuk melihat menu drop-down. Sekarang, mari kita lihat news. HTML. Halaman ini mirip dengan index. HTML hanya saja judulnya diganti menjadi halaman berita. Di dalamnya kita memiliki sebuah paragraf yang berisi berita terbaru yang ingin kita bagikan kepada pengunjung situs. Terakhir, kita punya register. HTML. Ini adalah halaman untuk proses pendaftaran. Di sini kita memiliki div register wrapper yang berisi formulir pendaftaran dengan judul pendaftaran. Ada instruksi untuk mengisi formulir, serta input untuk email, password, dan tombol daftar yang dapat diklik oleh pengguna untuk mengirimkan formulir. Juga terdapat tautan kesyarat dan ketentuan untuk informasi lebih lanjut. Jika pengguna sudah memiliki akun, ada tautan login yang mengarahkan mereka ke halaman login. Sekarang, mari kita lihat style. CSS. Di sini kita menggunakan CSS untuk mengatur tampilan halaman web. Misalnya kita mengatur font family untuk teks, background color untuk warna latar belakang, serta margin dan padding untuk ruang di sekitar elemen-elemen halaman. Kelas-kelas seperti container, navbar, dan dropdown digunakan untuk mengatur tata letak dan gaya elemen-elemen navigasi. Misalnya kita menggunakan float untuk mengatur posisi tautan dalam navbar dan display none untuk menyembunyikan konten dropdown sampai tautan di hover. Kesimpulannya, dengan menggunakan HTML dan CSS, kita dapat membuat halaman web yang terstruktur dan menarik. Jangan lupa untuk eksplorasi lebih lanjut dan berkreasi dengan desain dan tampilan situs web Anda sendiri. Terima kasih telah menonton, dan semoga penjelasan ini membantu Anda memahami cara membuat halaman web dengan HTML dan CSS. Jangan ragu untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video tutorial web development lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.